Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Cayaningrum dengan NIM 499400000004. Saya dari kelas D3A. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus 3 PT Pangan Makmur, yaitu tentang laporan biaya produksi Departemen 1 dan laporan biaya produksi Departemen 2 serta jurnalnya. Yang pertama itu, karena kita menggunakan metode rata-rata tertimbang, jadi kita mencari unit ekuivalennya. Kita cari unit ekuivalen ditransfer keluar. Nah, itu ada di halaman 53. Untuk Departemen 1 itu sebesar 22.000. Kemudian untuk unit ekuivalen ditransfer, kemudian untuk unit ekuivalen di persediaan akhir itu ada 10.000. Untuk biaya bahan baku 10%, tenaga kerja 80%, dan overhead itu 90%. Kemudian kita jumlah. Untuk Departemen Pencampuran 2 itu juga sama. Untuk unit ekuivalen yang ditransfer keluar itu ada di halaman 53 sebesar 26.000. Dan untuk unit ekuivalen di persediaan akhir itu sebesar 8.000. Untuk biaya departemen sebelumnya itu 100%, bahan baku 100%, tenaga kerja 60%, dan overhead 60%. Kemudian kita jumlah. Masuk ke laporan biaya produksi Departemen 1 itu ada persediaan awal sebesar 8.000 yang bisa kita lihat di halaman 53. Kemudian dimulai periode ini sebesar 24.000. Ditransfer keluar ke Departemen 2 itu sebesar 12.000 dan ditransfer keluar ke Departemen Pencampuran 2 itu ada 10.000 dan persediaan akhir itu 22.000. Kemudian kita jumlah. Lanjut ke biaya dibebankan ke departemen. Itu bisa kita lihat di halaman 54. Untuk persediaan awal itu bahan baku ada 41.958.000, tenaga kerja 2.658.000, overhead 16.524.000. Kemudian kita jumlah. Dan untuk biaya yang ditambahkan pada periode berjalan itu juga sama, dari halaman 54. Bisa dilihat sendiri ya. Untuk unit ekuivalen sendiri itu didapat dari yang pertama kita jawab tadi. Untuk biaya bahan baku ada 32.000, tenaga kerja 30.000, dan overhead 31.000. Kemudian untuk biaya per unit itu didapat dari persediaan awal ditambah dengan periode berjalan dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi 41.958.000 ditambah dengan 126 juta. Kemudian dibagi dengan 32.000. Itu hasilnya 5.249. Dan bawahnya itu juga sama untuk tenaga kerja dan overhead. Setelah itu kita jumlah, hasilnya itu 8.732. Lanjut ke biaya dipertanggungjawabkan. Itu unit ekuivalen ditransfer ke Departemen Pencampuran 2 itu
senilai 22.000, dan biaya per unitnya kita gunakan yang total biaya per unit tadi. Kemudian kita kali antara 22.000 dengan 8.732, hasilnya itu 192.094.286. Lanjut ke barang dalam proses di persediaan akhir. Ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang biaya bahan baku itu 10.000, tenaga kerja itu 8.000, dan overhead 9.000. Kemudian itu dikali dengan unit ekuivalen yang tadi udah kita buat. Untuk bahan baku itu 10.000 dikali dengan 5.249, yang 8.000 dikali dengan 839, dan yang 9.000 dikali dengan 2.644. Kemudian dari jumlah masing-masing kali itu kita jumlah, hasilnya 82.993.714. Dan itu kita jumlah dengan 192.094.288. Hasilnya itu 275.088.000. Itu selisihnya 0. Lanjut ke laporan biaya produksi Departemen 2. Itu cara menghitungnya sama seperti tadi. Jadi persediaan awal itu ada di halaman 53 senilai 12.000, dan diterima dari Departemen Pencampuran 1 itu juga ada di halaman 53, yaitu 22.000. Kemudian dijumlah. Untuk biaya yang ditransfer ke Departemen Pemanggangan itu juga ada di halaman 53 senilai 26.000, dan untuk persediaan akhir ada di halaman 54 itu sebesar 8.000. Kemudian dijumlah. Kemudian lanjut ke biaya dibebankan ke departemen. Itu bisa dilihat dari informasi di halaman 54. Untuk persediaan awal ada biaya departemen sebelumnya itu sebesar 103.969.000, bahan baku 3.222.000, tenaga kerja 2.198.000, dan overhead 3.514.000. Kemudian itu dijumlah juga. Untuk biaya ditambahkan di periode berjalan itu juga sama, ada biaya dari departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead masing-masing senilai 192.104.000, 4.088.000, 27.832.000, dan 39.760.000. Kemudian itu kita jumlah juga. Untuk unit ekuivalen itu didapat dari yang tadi itu kita menghitung di awal. Kemudian untuk biaya per produk itu didapat dari jumlah antara persediaan awal ditambah dengan periode berjalan, kemudian dibagi dengan unit ekuivalen. Misalnya nih, yang biaya departemen selanjutnya itu untuk persediaan awal ada 103.696.000 ditambah dengan 192.104.000. Kemudian dibagi dengan 34.000, itu hasilnya 800. Itu hasilnya 8.700. Kemudian untuk bahan baku itu 3.222.000 ditambah dengan 4.082.000. Kemudian untuk bahan baku 3.222.000 ditambah dengan 4.088.000 dibagi dengan 34.000, hasilnya itu 215. Untuk
tenaga kerja itu 2.198.000 ditambah dengan 27.832.000 dibagi dengan 30.800, hasilnya itu 975. Dan untuk overhead ditambah, dan untuk overhead itu 3.514.000 ditambah dengan 39.760.000 kemudian dibagi dengan 30.800, hasilnya itu 1.405. Kemudian kita lanjut ke biaya dipertanggungjawabkan. Nah, yang pertama itu ada ditransfer ke Departemen Pemanggangan itu sebesar 26.000 unit dengan persentase 100%. Dengan unit ekuivalennya itu 100% dikali 26.000, jadinya 26.000. Terus kita menggunakan biaya per produk yang udah tadi kita hitung, totalnya itu 11.295. Kemudian kita kali antara 11.000 kemudian kita kali antara 11.090. Kemudian kita kali antara 11.295 dengan 26.000. Hasilnya itu 293.670.000. Untuk biaya departemen sebelumnya itu 8.000 dikali dengan 8.700. Bahan baku 8.000 dikali dengan 215. Tenaga kerja 4.800 dikali dengan 975. Dan overhead 4.800 dikali dengan 1.405. Kemudian hasil dari perkalian masing-masing itu kita jumlahkan. Hasilnya itu ada 82.744.000. Dan 82.744.000 itu kita tambah dengan 293.670.000. Hasilnya itu 376.414.000. Kemudian setelah itu kita jurnal ya. Karena yang di departemen 1 itu kan udah habis, terus dialihkan ke departemen 2, maka jurnalnya itu barang dalam proses departemen Karena barang yang ada di departemen 1 itu udah dialihkan ke departemen 2, jadi jurnalnya adalah barang dalam proses departemen pencampuran 2 pada barang dalam proses departemen pencampuran 1. Nominalnya itu sebesar 192.094.286. Dan untuk jurnal selanjutnya itu kan yang di departemen 2 ini kan udah dialihkan ke departemen pemanggangan. Jadi jurnalnya itu adalah barang dalam proses departemen pemanggangan pada barang dalam proses departemen pencampuran 2. Nominalnya itu sebesar 293.670.000. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.